materi, lanjutan materi, saya akan menampilkan siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi di tugas komputer 1 ini yang sudah mengumpulkan sebanyak 22 siswa. Nah, ini ada Rastra, Elsa, ini 22, Farah. Nah, ini yang sudah mengumpulkan. Berarti kurang dari total siswa yang ada di sini 36 ya jumlahnya. Berarti kurang 14 siswa yang belum mengumpulkan. Jadi yang lain yang belum silakan segera mengumpulkan, soalnya banyak yang sudah, berarti kan yang belum. Nah, masalahnya apa? Apakah masalah jaringan, masalah koneksi? Nah, silakan dikomunikasikan dengan saya, komunikasikan dengan teman ya, biar nanti tidak tertinggal. Berikutnya saya akan meneruskan materinya. Jadi sistem komputer itu terdiri dari 3 hal utama yang pada bab ini. Yang pertama adalah komputer dan komponen penyusunnya. Kemarin kita tahu bahwa komputer itu bisa beroperasi dengan baik itu kalau ada 3 hal, yaitu software, hardware, dan firmware. Untuk komponen yang patut dicermati adalah komponen hardware. Ternyata hardware itu adalah inti dari komputer. Supaya komputer itu berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, menyelesaikan masalah dengan cepat, ya hardware-nya harus bagus. Dan ternyata komputer itu terdiri dari banyak peripheral atau perangkat-perangkat yang saling berhubungan, sehingga mulai dari input, proses, output, sehingga bisa membuat komputer itu membantu dalam pekerjaan kita. Nah, berikutnya kita ke interaksi manusia dan komputer. Jadi setelah komputer disiapkan, berjalan dengan baik, maka ada proses bagaimana kita mengoperasikan komputer. Saya akan langsung ke... Nah, ini. Jadi interaksi manusia dan komputer. Jadi sebuah sistem komputasi itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Jadi hardware sama software itu berinteraksi sehingga kita sebagai pengguna itu bisa menjalankan programnya. Jadi sudah disebutkan perangkat keras terdiri dari macam-macam, perangkat lunak juga. Nah, nanti ada perangkat lunak khusus yang akan dibahas lebih jauh, yaitu sistem operasi nanti. Jadi begitu sistem komputer. Nah, interaksi antar muka digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Mulai dari perangkat masukan sampai keluaran yang dikendalikan oleh, nah ini, sistem operasi. Jadi antar muka itu, ya perangkat ini mulai dari input, keyboard, kemudian mouse, kemudian ini speaker. Speaker ini kita ngomong nih, kemudian kalian mendengarkan, ini kan sebuah perangkat antar muka. Jadi masukan dan keluaran, saya keluar di monitor ini, kalian keluar di monitor kalian itu dikendalikan oleh yang namanya software, sistem operasi. Nah, itu. Jadi interaksi manusia dan komputer ini, komputer secara hardware dikendalikan oleh sistem operasi. Kemudian untuk interaksi manusia dan komputer itu menggunakan apa untuk interaksinya? Nah, ini ada macam-macam. Ada dengan GUI, ini grafik user
interface. Nah, atau CLI command line interface, suara, gambar, dan piranti lain. Graphic user interface itu yang mana? Ya ini, kita berkomunikasi ini. Saya klik, nah muncul gambar, diklik yang ini muncul gambar, diklik yang sebelah sini, ya ini namanya graphic user interface. Jadi gambar yang membantu kita untuk berinteraksi dengan komputer. Klik start, nah ini namanya GUI, graphic user interface. Nah, kalau CLI bagaimana? Nah, saya jelaskan zaman dulu itu nggak ada mouse, tidak ada gambar begini, yang ada hanya seperti ini. Nah, seperti ini. Coba yang ini min Q aja. Min Q. Ini. Ini saya rubah putih, seharusnya hitam aja. Jadi ini adalah command line interface. Ini command line. Jadi apa-apa itu harus ngetik. Apa-apa harus ngetik. Misalnya saya mau melihat file. Di sini ada file apa saja ya, ada perintahnya. Nah, ini. Saya mau melihat di dalamnya musik itu ada apa? CD, musik. Terus dilihat gitu. Nah, begini. Jadi untuk membuat folder bagaimana ya perintahnya? MD folderku misalnya. Nah, nanti kalau kita lihat ada file yang namanya folderku. Nah, ini. Kemudian saya mau melihat IP address-nya komputer ini berapa sih? Nah, ada perintah ipconfig. Nah, ini IP address-nya, interface-nya ini. Saya mau cek apakah komputer ini bisa berkomunikasi dengan Google. Ada perintahnya ping google.com. Saya ingin tahu dari Google ini terkoneksi ke komputer saya itu melewati berapa hop, nanti ke networking ya, nanti lebih jelasnya nanti ke networking ini saya tunjukkan. Ini adalah namanya CLI, command line interface. traceroute google.com. Nah, ternyata ada beberapa rute ketika komputer saya ini terhubung ke Google. Jadi misalnya ini kan kita kan menggunakan browser google.com. Ini kan terhubung ke aplikasi ini kan. Nah, ini kan ada komputernya, di sana ada komputernya. Nah, ini untuk cek koneksinya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ke e-learning 117.5. Nah, ini kan juga komputer yang ada di sekolah kita. Saya ada di rumah, kemudian saya bisa berkomunikasi dengan cara itu. Nanti kita lebih jauh tentang networking di materi jaringan nanti. Ini yang saya tunjukkan adalah command line interface, antarmuka. Apa namanya? Interaksi manusia dengan komputer menggunakan command line. Jadi itu ada perintah-perintah. Berikutnya ada suara yang seperti yang saya sampaikan ini, audio dari mikrofon, kemudian diolah oleh hardware menuju ke apa namanya jaringan internet, kemudian sampai ke kalian. Video juga begitu, ada kamera di laptop saya yang menampilkan gambar dan sampai di kalian masing-masing. Piranti lain keyboard mouse. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah perangkat interaksi manusia dan komputer. Jadi perangkat untuk komputer bisa interaksi dengan manusia. Berikutnya, nah, kolaborasi dalam sistem komputer itu
alurnya begini. Jadi perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Jadi yang menghubungkan antara perangkat keras terus perangkat lunak aplikasi, contoh perangkat lunak aplikasi itu apa ya? Ya ini seperti Notepad, ya, seperti ya aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya Corel Draw, mungkin Microsoft Word, Excel, ini kan aplikasi. Nah, yang menyembatani antara hardware, aplikasi, dan manusia ini adalah sistem operasi. Nah, ini sistem operasi. Seperti yang saya sampaikan dulu bahwa ketika komputer ini hardware-nya itu sudah ada, itu ketika dihidupkan tidak bisa. Dia hanya hitam aja. Butuh sistem operasi untuk menghidupkannya. Nah, setelah sistem operasi ada, kita perlu yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi itu bisa diinstal, dipasang kalau sistem operasinya sudah hadir. Berikutnya, komputer seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya itu beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai dengan peran organ tubuhnya. Ya. Jadi kalau tangan fungsinya untuk memegang, ya. Kaki untuk berjalan. Nah, ini speaker ini punya untuk memasukkan input suara, ya. Keyboard untuk ya ngetik. Jadi semua perangkat yang banyak itu punya fungsi sendiri. Yang mengendalikan siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan ya otaknya. Syaraf, ada syaraf. Nah, bahkan sekarang ini sudah berkembang ke arah revolusi industri 5.0. Nah, ini sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia saja. Nah, ini manusia tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Ya. Dengan memanfaatkan perekaman gambar, suara, sinyal yang akan mengirim data ke sistem untuk diolah. Nah, inilah dasar dari IoT, Internet of Things. Maksudnya apa itu? Misalnya rumah saya itu sudah terhubung ke jaringan semua, ada kode-kode aplikasi yang mengaturnya. Ketika ada orang yang melewati satu titik, misalnya saya pasang infrared atau apa gitu, dia akan otomatis misalnya menghidupkan kamera atau mengirim SMS ke saya atau WA ke saya bahwa ada orang yang melewati perimeter masuk. Kemudian otomatis CCTV-nya nyala. Oh, ini. Nah, itu tanpa saya harus ada di rumah. Nah, itu adalah kolaborasi dalam sistem komputer. Nah, sekarang ini menuju ke yang bawah ini. IoT, Internet of Things. Nah, berikutnya, nah ini yang perlu dibahas lebih jauh adalah tentang sistem operasi. Jadi, semua yang saya sampaikan tadi, hardware bisa berinteraksi dengan manusia, brainware, orang, itu adalah jembatannya adalah sistem operasi. Kita bisa melaksanakan mengedit foto dengan Photoshop, jembatannya adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi itu, ya saya ulangi kembali, adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras, kemudian perangkat lunak yang lain, aplikasi dan sebagainya, ya, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, contoh sistem operasi ya ini Windows, Linux, dan sebagainya. Kemudian sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Ya. Mengelola proses itu bagaimana? Nah ini. Jadi di sini ada banyak sekali aplikasi yang saya buka. Dia mengelola proses ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya Task Manager.
Nah, di sini ada Task Manager. Jadi ini adalah kemampuan sistem operasi, fasilitas sistem operasi Windows. Dia mengelola yang namanya proses. Nah, proses. Di sini ada proses yang dikelola oleh dia. Nah, kemudian, nah ini ada CPU, ada memori. Nah, ini ada. Jadi mengolah proses. Jadi di sini CPU digunakan 87 dan 97% dan sebagainya untuk melaksanakan berbagai macam banyak program ini. Jadi ini namanya multitasking. Jadi program ini dibuka bersamaan dalam satu waktu, ya itu namanya multitasking. Nah ini adalah salah satu kemampuan komputer. Nah CPU memprosesnya, jadi CPU saya hampir penuh ini, 100%. Juga mengelola memori. Nah, maka dari itu kemarin saya bilang, ketika RAM-nya tinggi, maka banyak aplikasi yang dibuka. Ya, kita bisa banyak bekerja dengan banyak aplikasi bersamaan. Kemudian cepat apa tidaknya proses ketika kita melaksanakan pekerjaan tergantung prosesornya CPU. Nah, ini. Ya. Berikutnya di sini ada mengelola file. Jadi mengelola file. Kalian pasti memahami dan mengenal yang namanya Windows Explorer. Nah, ini. Jadi semua data komputer itu berupa file, disimpan, dikelola dengan apa? Ya ini, file explorer. Di HP juga ada. Jadi kita nyimpen di mana, kemudian kita mau membuka file apa, itu di ini. Jadi kita harus memahami. Jumlah kapasitas hard disk-nya itu tinggal berapa, free space-nya berapa, itu di nah, ini hard disk saya. Berikutnya, pengelolaan penyimpanan sekunder. Jadi kalau misalnya kita, nah ini kan ada flash disk ya, di tempat saya ada flash disk ini, pengelolaan penyimpanan sekunder. Jadi flash disk ini, nah, belum ada ya, saya keluarkan tadi. Jadi ketika ada penyimpanan sekunder di luar yang nempel di komputer, itu juga dikelola oleh, nah ini flash disk-nya. Nah ini. Berikutnya juga melakukan proteksi dan keamanan. Proteksi dan keamanan. Di sini ada yang namanya, kalau ini apa namanya, antivirus ya, antivirus. Cuman kalau zaman sekarang, kalau punyanya Windows itu punya yang namanya Windows Defender. Nah ini. Jadi menangani keamanan juga. Misalnya ada virus, kemudian ada koneksi dari jaringan yang, nah ini ada firewall yang tidak dikenali. Jadi ada, kan kita sudah bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Nah, ada kalanya orang masuk ke komputer kita. Nah, ini firewall-nya harus diaktifkan. Kemudian ada virus di sini. Nah, ini ada sebelum ada file begini di flash disk saya masukkan, itu biasanya dicek dulu sama ini Windows Defender. Atau ada antivirus, McAfee, kemudian Bitdefender, ada yang namanya banyak ya, SmartDAV dan lain-lain. Cuman kalau OS-nya Windows seperti ini, biasanya ada yang otomatis diinstal, yaitu Windows Defender ini. Kalau Linux dan sebagainya biasanya tidak rentan terhadap virus ya, lebih aman. Jadi dia juga ada firewall dan sebagainya sama. Dan itu ada tugas dari sistem operasi. Kemudian satu lagi sebenarnya tentang jaringan networking. Jadi dia yang mengelola jaringan. Jadi di sini ada ya, ini kan ada yang namanya WiFi di sini, atau kalau menggunakan kabel, menggunakan LAN card. Ini yang mengelola adalah sistem operasi. Ini biasanya juga
diletakkan di apa namanya Windows Explorer. Jadi saya ingin lihat IP address saya berapa gitu, di sini bisa. Jadi network ini. Di kanan properties, bisa tahu yang di network ini ya. Ini tugasnya sistem operasi, salah satu tugas sistem operasi. Di sini saya akses internetnya menggunakan Wi-Fi. Apakah saya punya akses hardware yang lain untuk berkomunikasi dengan komputer lain? Oh, ada. Saya punya yang namanya Ethernet atau LAN card. Jadi kalau menggunakan kabel jaringan, kita menggunakan ini. Terus koneksinya ada banyak, saya punya beberapa koneksi, tipe koneksi. Nah, salah satunya yang sekarang saya gunakan adalah Wi-Fi. IP address-nya berapa? Nah, ini bisa dilihat di sini, Wi-Fi. Jadi, untuk berkomunikasi itu pasti mempunyai IP address. Nah, nanti di habis ini ada networking, akan kita kupas lebih jauh tentang IP address. Oh, ini. Seperti yang ada di, apa namanya, yang tadi saya laksanakan. Trace route tadi mana? Nah, ini. Jadi, dari komputer saya menuju ke sini itu ternyata, jadi komunikasi itu ternyata komunikasi IP gitu loh. Komputer saya menuju ke sini itu ada beberapa hub titik. Sehingga sampai ke Google yang ada di entah di mana ini apa namanya komputernya ya. Nah, itulah beberapa fungsi dari sistem operasi, fungsi utama dari sistem operasi. Kemudian bagaimana sih alur prosesnya? Nah, alur prosesnya begini. Komputer ketika dia mati, kemudian ada proses booting. Nah, booting itu adalah proses menyalakan komputer. Jadi ketika komputer dicetak gini, atau HP, smartphone ya, itu dia akan ke BIOS dulu. BIOS itu adalah memori internal atau chip internal yang mempunyai data hardware yang nempel di komputer tersebut. Nah, setelah itu dia ke sistem operasi yang berjalan. Habis ke sistem operasi, jadi habis booting itu ya, sistem operasi ada perintah login dan sebagainya, baru kita bisa membuka aplikasi yang lain. Nah, kalau dilihat di sini, hardware ini ada namanya driver perangkat. Nah, shell ini adalah sebuah apa istilahnya? Kernel itu bagian dari sistem operasi yang mengenali perangkat-perangkat melalui BIOS ini. Ya. Jadi kalau driver itu adalah sebuah aplikasi yang untuk mengenali, misalnya kita ngeprint menggunakan printer baru. Kalau ditancapkan di komputer kan nggak bisa langsung ngeprint. Jadi harus dikenali hardware tersebut. Nah, pengenal dari hardware itu adalah driver namanya. Nah, ini ada hardware, ada driver perangkat, kemudian ada shell yang adalah sistem operasinya, baru ini adalah aplikasi, kemudian daemon itu adalah sebuah aplikasi yang hidup terus ketika komputer dijalankan untuk mengenali ini tadi. Nah, ini adalah alur dari mulai komputer hidup sampai nyala dan bisa digunakan. Jadi habis komputer dinyalakan, powernya itu ada BIOS dulu yang dihidupkan, kemudian baru sistem operasi, baru ke aplikasi. Nah, ini booting. Booting itu adalah proses. Dari yang saya sampaikan tadi, booting itu adalah proses semua komponen perangkat keras dalam komputer dibangunkan. Jadi ketika diklik, ayo bangun, keyboard, mouse, prosesor, RAM, ayo bangun. Ya. Jadi ada power on self-test, dicek powernya. Terus input-output, USB, ayo bangun, gitu ya. Kemudian setelah bangun semua, baru ada dicek di harddisknya. Apakah ada nyawanya harddisk, sistem operasi? Nah, kalau sudah ada sistem operasi, baru bisa nyala komputernya. Berikutnya diambil alih oleh sistem operasi ketika kita melaksanakan pekerjaan dengan komputer. Nah, ini adalah fungsi dari sistem operasi. Pertama, menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Jadi,
kalau saya ingin mendengarkan lagu, kan tinggal klik aja aplikasinya. Lah, ketika keluar suara itu tugasnya sistem operasi. Ini lagu, silakan dikeluarkan suara. Suaranya di mana? Oh, di speaker. Speaker, ayo nyalakan suaranya gitu. Mengendalikan input output. Ya udah, kalau diklik oleh keyboard dan mouse, ya udah harus yang diklik apa? Yang diklik misalnya yang ini. Klik. Nah, begini dilaksanakan oleh sistem operasi. Kemudian mengelola perangkat keras dan peripheral, ya tadi sudah saya sampaikan. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Ya, ini perangkat lunaknya kan banyak ini. Ini adalah yang menjalankan sistem operasi. Nah, mengelola, tadi sudah saya sampaikan tuh, task manager ya, banyak aplikasi yang berjalan. Ini yang mengelola sistem operasi ini. Berikutnya, mengelola file. Nah, ini file ya. Copy, save, sort, delete. Nah, ini adalah punyanya kemampuan dari sistem operasi. Jadi misalnya ada Excel gini, ada 1, 2 ini ya. Ini ketika Ctrl C, nah ini dia menyimpannya di RAM. Di RAM, memori penyimpanan sementara. Ketika Ctrl V, nah paste, paste, dia langsung kan menggandakan. Tapi ketika kita Ctrl C, kemudian komputernya tiba-tiba mati, terus dihidupkan lagi, terus Ctrl V, begini ya nggak bisa. Soalnya ketika Ctrl C itu yang disimpan adalah memori sebentar. Tapi ketika kita save, Ctrl S, terus disimpan ke dalam file, disimpan ke media penyimpanan, entah itu flash disk atau hard disk, maka kalau dibuka lagi bisa. Itu yang mengontrol adalah sistem operasi. Nah, ini. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. Jadi, misalnya ada kesalahan ketika page di hard disk atau flash disk, tapi flash disknya nggak ada atau rusak. Nah, dia menampilkan error. Hard disk atau flash disk tidak terdeteksi. Jadi, error handling. Nah, itu adalah tugas sistem operasi. Mengelola prosesor dan memori. Nah, ini tadi, mengelola prosesor dan memori ini. Nah, CPU kan prosesor. Nah, memori ini. Ya. Jadi ada sayapnya, komputernya hang. Atau diem aja. Karena banyak. Nah, ini bisa dimatikan. Dan ada istilah entas. Oh, ini prosesnya not responding. Tidak jalan. Nah, itu bisa kalau di HP itu di close all itu ya aplikasinya. Ini ada 10 ini. Nah, mengelola keamanan ya, ini Windows Defender tadi. Terus menangani komunikasi dengan jaringan. Nah, ini networking tadi itu. Nah, ini menangani. Nah, ini coba lihat. Ada send, ada receive. Jadi ada berapa ini? 1 miliar yang dikirim, yang diterima 500 juta. Jadi ini adalah fungsi dari sistem operasi. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, dan sudah saya sampaikan di tugas, ada tugas yang namanya teknik komputer 2. Nah, ini tugasnya adalah pertama mengenali. Nah, ini sebenarnya kalau kita di Labcom membandingkan perangkat atau komputer dan transfer data ini nanti. Sebenarnya dengan komputer laptop dengan laptop atau komputer dengan handphone. Nah, ini sementara kalau di rumah punya komputer ya silakan berkomunikasi antara komputer dengan handphone. Tapi kalau punya handphone saja, kita akan melaksanakan komunikasi dengan handphone to handphone. Nah, ini kalau tidak punya, nah ini dengan temannya nanti, atau dengan orang tuanya. Jadi, tugasnya adalah membandingkan 2 perangkat. Nah, bisa smartphone atau komputer dengan, kemudian melaksanakan transfer data. Nah, transfer data ini boleh menggunakan Bluetooth
atau dengan jaringan networking. Nah, nanti apa namanya? Itu sebenarnya di networking nanti yang lebih dalam, cuman nggak masalah. Di sini kita coba untuk melaksanakan ini. Ini adalah interaksi, maksudnya kita mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan komputer, komputer dengan komputer. Ya. Jadi di sini silakan ditulis tipe dari smartphone. Nah, ini kan bisa diklik di sistem ya, terus di screenshot, di paste. Ini smartphone 1 dan smartphone 2. IP address itu kalau kita berkomunikasi dengan jaringan ya, tapi kalau dengan Bluetooth itu nggak ada IP address-nya, soalnya point to point. Tapi kalau IP address itu bisa satu komputer bisa dihubungi dengan banyak kalau menggunakan networking, jaringan. Tapi kalau komunikasinya nanti menggunakan Bluetooth, nah itu point to point. Jadi langsung dua alat berkomunikasi dengan alat yang lain secara langsung. Itu nggak ada IP address-nya. Kemudian silakan dituliskan tipe prosesornya, kemudian kapasitas RAM-nya, memori internal, eksternal, SSD ya, terus free space-nya, kemudian software yang terinstall di screenshot, layarnya itu lebar layarnya. Nah, kemudian silakan praktek dengan menjelaskan bagaimana proses menghubungkan kedua perangkat tersebut untuk transfer data. Kemudian ukuran file yang ditransfer adalah minimal 20 MB. Misalnya ada video gitu ya, silakan ditransfer, dicek kecepatannya. 20 mega nyampe ke temannya menggunakan komunikasi Bluetooth berapa menit. Ya. Nah, ini saya kasih file untuk apa namanya mentransfer data bisa menggunakan ES Explorer, bisa menggunakan apa namanya yang untuk banyak sekali Bluetooth langsung juga bisa. Kemudian bisa juga kita menggunakan share it. Nah, silakan di-download aplikasi-aplikasi ini yang digunakan untuk komunikasi dari HP ke HP atau HP ke komputer. Nah, ini bisa. Nah, ini silakan tulis di file ya, ditulis di file ini. Jadi mengumpulkannya Pak, izin berbentuk bertanya, file. Pak. Ya, silakan. Ini kan apa? Bisa scroll ke bawah, Pak? Scroll ke bawah yang tadi ya. Ini. Ya. Ya itu kan EX Explore kan sama Share itu kan media buat transfer file ya, Pak. Kan sekarang Ya, ada WhatsApp web. Boleh pakai WhatsApp web, Pak. Antar laptop gitu. WhatsApp web. Iya, cuman itu kan tergantung ini koneksi internetnya ya. Kalau WhatsApp ini Iya. aplikasi langsung transfer data gitu loh. Kalau WhatsApp web berarti ada di jauh gitu ya. Ada jauh. Iya. Posisi di mana-mana. Sebentar. Jadi nanti tidak bisa ini membandingkan secara jelas. Jadi maksudnya itu point to point. Ada dua komputer yang berdekatan. Ya, ya. Dua komputer atau HP. Ya, yang berdekatan. Ya. Jadi janganlah Terima kalau kasih. menggunakan supaya bisa menghitung ya kecepatannya. Kalau menggunakan Bluetooth, nanti kan ada yang menggunakan Bluetooth, menggunakan WiFi, ya kan? Itu nanti bisa dicek, oh kecepatannya segini gitu loh. Kalau menggunakan WA, itu kan tergantung kecepatan internetnya. Kecepatan internetnya. Jadi jangan menggunakan share dengan WA, pakai yang ini aja. Ini kan point to point, langsung ke perangkatnya. Begitu Mas apa tadi? Ya, Mas Pak. Terima Faisal. kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain barangkali? Jadi itu yang akan kita laksanakan
untuk minggu ini. Mbak Linda, ada pertanyaan Mbak Linda? Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalaupun ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Sebelumnya saya mau stop dulu recordingnya. Ini bisa nggak